Jadi ini dua gambar yang di papan yang berbeda kami satukan dengan cara yang kemarin caranya, dan hasilnya seperti ini. Kita satukan, di sini ada overlap sehingga seakan dua gambar ini menyatu dan tersambung secara keseluruhan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat, teman-teman yang mungkin dipercaya di dalam mendekorasi, memperindah ruangan yang makin cantik. Sangat recommended. Ada 3 dimensi wallpaper, 3 dimensi ya, seperti ini. Gambar begitu jelas, nampak tajam, kelihatan real seperti aslinya. Sementara produk ini kita lakukan menggunakan bahan-bahannya adalah pertama PVC board. Nah, kenapa kita pilih PVC board? Karena dia rata ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan triplek, GRC atau langsung pada dindingnya sesuai keinginan para konsumen. Sementara untuk keindahannya kami menggunakan stiker ya, stiker seperti ini. Yang jelas-jelas harus diperhatikan resolusi tingkat tinggi supaya efek 3 dimensinya begitu nampak. Langkah pertama adalah penempelan. Nah, karena tadi kita sudah lakukan tanpa nggak sempat bikin video dan hasilnya seperti ini ya. Jadi PVC board yang ditempel dengan stiker 3 dimensi. Sementara untuk laminasinya, untuk memperindah, mempercantik, bahkan melindungi daripada gambar ini supaya tidak gampang rusak atau pudar, kita menggunakan liquid glass. Nah, seperti ini. Liquid glass ini sangat bagus untuk laminasi karena bisa memunculkan efek ketajaman gambar itu sendiri. Sementara perbandingannya adalah 1:2 ya. Ini ada dua komponen A dan B, 1:2. Nah, kita campur sesuai kebutuhan. Sementara luasan ini cukup menggunakan 300 ml ya. Nah, seperti ini langsung kita campurkan perlahan supaya tidak terjadi foaming ya. Yang harus diperhatikan dan disarankan buat teman-teman yang mungkin belum paham, di dalam pengerjaannya disarankan di pagi hari sementara suhu atau cuacanya tidak terlalu panas. Kenapa seperti itu? Efek panas akan pertama mempercepat proses pengeringan sehingga kinerja kita nggak santai. Yang kedua, foaming atau gelembung udara bisa terjebak di saat kita aplikasikan nanti. Nah, setelah kita tuang, ini kita aduk perlahan saja, pelan-pelan saja supaya terhindar dari foaming atau udara yang terjebak dalam liquid glass ini di dalam aplikasi laminasi nanti. Nah, usahakan tercampur secara homogen. Nah, tanda-tandanya adalah kapan kita saatnya melakukan lapisan, di saat dua komponen ini tercampur secara merata sehingga proses pengeringannya normal dan rata. Jadi ada yang kering, ada yang tidak. Itu salah satu pengadukan atau pencampuran yang kurang benar, teman-teman. Tidak perlu pengadukan yang cepat ya, karena kalau terlalu cepat udara itu nanti akan terjebak di dalamnya sehingga hasilnya kurang bagus, tidak maksimal. Ini warnanya yang satu bening, yang satu agak kekuningan. Tanda-tandanya secara merata tercampur, dia warnanya homogen atau satu ya. Nah, ini barangkali ada yang tanya, bisa nggak diaduk pakai mesin mixer itu? Bisa sekali, bahkan itu mempercepat. Akan tetapi settingan kecepatannya atau speednya jangan yang dimaksimal ya. Nah, setelah tercampur seperti ini, bisa kita tuangkan ya, bisa langsung tuang sekaligus. Nah, letakkan di tengah-tengah supaya tidak meluber dan tumpah. Tapi yang perlu diperhatikan sebelumnya adalah
di saat kita letakkan gambar ini, PVC board ini harus benar-benar posisi rata supaya tidak miring. Nah, untuk membentuk permukaan yang rata hanya dengan begini saja teman-teman. Apa sih susahnya? Sangat gampang dan mudah. Barangkali teman-teman di satu tempat pernah melihat 3 dimensi bagus, indah, dan pengen memiliki, takut harganya mahal, mungkin hanya dengan beli bahannya dan pengerjaannya dikerjakan sendiri seperti ini. Jadi pelan-pelan, nggak usah keburu. Mungkin teman-teman punya pemikiran, wah kalau di roll seperti itu pasti nggak rata. Jangan lupa, sifat benda cair akan membentuk permukaan yang rata dengan sendirinya, karena sifat produk ini adalah self leveling, membentuk permukaan secara alami dengan sendirinya. Nah, ini roll ini hanya berfungsi untuk meratakan saja, membagi, sehingga untuk mendapatkan hasil yang rata, produk ini sendiri nanti yang akan terbentuk secara alami. Dan jangan heran ya, nanti misalkan ada gelembung udara, biasanya kita panik. Ada solusinya di akhir pekerjaan, nanti saya tunjukkan. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Setelah itu kita lakukan pemecahan foam atau gelombang udara, gelembung udara, karena hasilnya akan kurang bagus di saat mengkilapnya ratanya laminasi ini jika ada gelembung udara. Caranya gimana? Kita pecahkan dengan, kalau ada hot gun ya, seperti ini menghasilkan panas. Kalau tidak ada, di rumah pasti ada dong, itu hair dryer. Nah, hanya dengan memberikan hawa panas seperti ini, maka gelembung udaranya akan pecah dengan sendirinya. Hasilnya seperti apa? Kita akan tahu di akhir video. Kira-kira seperti ini cara kerjanya. Untuk itu hasil akhirnya nanti setelah kering kita akan review. Terima kasih, sampai pada video selanjutnya.